Oke guys, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tema tentang mencari kebahagiaan di dalam hidup. Wah, tema yang menarik ya. Kebahagiaan adalah tujuan hidup, dan Tuhan menciptakan kita untuk hidup bahagia. Entah kita sadari atau tidak, sebenarnya bahagia itu adalah tujuan hidup kita. Apakah ada orang yang menginginkan untuk hidup tidak bahagia? Tentu jawabannya tidak ada. Tuhan menciptakan kita untuk kita bahagia. Why? Karena Tuhan memberikan banyak sekali fasilitas yang lengkap. Serba ada, serba tersedia. Itu semua karena Tuhan menginginkan kita bahagia dengan itu semua. Dan setelah bahagia, jangan lupa untuk bersyukur kepada siapa yang memberikan kebahagiaan. Semua manusia tentunya ingin memiliki kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi ternyata tidak semua orang bisa mendapatkannya. Rasulullah SAW pun bersabda, "Sungguh mengherankan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya segala urusannya baginya memberikan kebaikan, hal ini tidak dimiliki oleh seorang pun melainkan oleh seorang mukmin." Bila mendapatkan harta atau kesuksesan, selalu bersyukur, maka jadilah itu kebaikan baginya. Dan bila mendapatkan kesengsaraan, dia selalu bersabar, dan itu pun menjadikan kebaikan baginya. Hadis riwayat Abu Yahya. Kebahagiaan memang menjadi hak setiap individu, baik bahagia secara jasmani maupun rohani. Namun, kebahagiaan memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Apalagi, kebahagiaan sering direpresentasikan atas pencapaian yang diinginkan. Dalam hidup, tentu kita akan terus berusaha menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri, agar hidup terasa lebih sempurna. Karena memang kebahagiaanlah yang akan membuat hidup menjadi sempurna. Namun, bahagia adalah pilihan, di mana keputusan untuk bahagia bisa dipilih di setiap harinya. Dan untuk tema kali ini, kita akan membahas sedikit pemahaman terhadap filsuf muslim, yakni Al-Farabi. Sebagaimana yang telah dijelaskan Al-Farabi di dalam kitabnya yang berjudul Tahsil As-Sa'adah. Al-Farabi mendefinisikan kebahagiaan adalah absolute good, yang artinya kebaikan merupakan puncak. Segala sesuatu yang membuat seseorang bahagia pasti baik. Ketika ada suatu kebaikan yang membuat kita tidak bahagia, pasti itu ada misunderstanding. Ada pemahaman dan pengetahuan yang belum kita gapai. Contohnya seperti jujur. Jujur adalah suatu perbuatan yang baik, tetapi kok membuat kita tidak bahagia atau malah membuat hidup kita resah? Hal itu pasti ada yang keliru dengan pemahaman kita tentang kejujuran dan kebahagiaan tentang jujur. Mungkin konsep kita yang salah, atau bahagia menurut kita itu apa? Atau bisa jadi jujur yang kita lakukan itu bukan jujur yang sejati, tetapi jujur karena terpaksa. Pada intinya, perbuatan baik pasti hasilnya bahagia, dan semua yang membuat kita bahagia itu pasti baik. Kalau ada yang tidak, pasti ada yang salah dari konsepnya. Orang tidak cukup paham dan sadar tentang kebahagiaan, tetapi ia harus menginginkan dan menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan hidup. Setiap orang yang tidak ingin bahagia, maka yang ia lakukan adalah kejahatan atau keburukan. Kebahagiaan bisa terjadi ketika jiwa kita terimplementasikan secara optimal. Suatu kesempurnaan dan kebahagiaan tidak akan didapatkan oleh manusia kecuali melalui asosiasi yang bekerja sama dan berkumpul bersama. Menurut Al-Farabi, manusia termasuk makhluk yang tidak dapat menyelesaikan urusan-urusan penting mereka ataupun mencapai hal terbaik mereka kecuali melalui asosiasi atau perkumpulan banyak kelompok dalam suatu tempat tujuan yang sama. Al-Farabi menegaskan bahwa ada 4 macam keutamaan yang menjadi syarat dapat diraihnya kebahagiaan yang sejati dan sempurna oleh seluruh bangsa di dunia dan penduduk dari berbagai negara. Di antaranya yaitu
kebahagiaan duniawi, akhirat, jasmani, dan rohani. Kebahagiaan adalah kebaikan yang tertinggi dan sangat didambakan oleh seluruh umat di dunia. Sebab tidak ada satupun yang lebih tinggi daripadanya, yang mungkin dicapai oleh manusia. Ia tidak dapat diwujudkan kecuali dengan ilmu pengetahuan dan dengan usaha. Dan manusia tidak memahami kebahagiaan secara baik kecuali sesudah mengenal arti keutuhan.